Selanjutnya, yang akan dibahas harusnya berdasarkan RPS pada mata kuliah LMAK ini, karena kita udah masuk di minggu ke berapa ya? Kita udah masuk di minggu ke 10, di mana di minggu yang ke-10 ini, kalau saya lihat di sini, gelombang datar serba sama, dulu ya. Nah, salah. Nah, sebelum UTS, kita udah belajar tentang gelombang datar yang merambat di udara. Minggu kemarin, waktu hari Sabtu, kita udah belajar ternyata selain udara, ada medium lain. Ada 3 jenis medium. Ada yang masih ingat nggak? Ada medium dielektrik, pernah dengar? Ada medium konduktor, sama ada material magnetik. Nah, tentang dielektrik, konduktor, material magnetik sudah dibahas waktu hari Sabtu. Nah, sekarang harusnya kita belajar yang nomor 3 ini. Bagaimana gelombang datar elektromagnetik merambat pada medium yang bukan udara. Jadi bagaimana mereka merambat pada medium magnetik, pada dielektrik, dan pada konduktor. Apa yang terjadi? Karena pada dasarnya, kalau misalnya sekarang kayak kita nih, kayak saya nih, kita sekarang di jalan kita jalan, mau ada mau renang di dalam air, di air ini, kita jalan. Gimana rasanya? Lebih berat kalau kita berjalan di dalam air. Sehingga kalau kita merasa lebih berat, nanti ya katanya jalannya kita lama-lama jalannya pelan. Kalau berarti dan mereka dan bukan ya. Lomba juga sama. Pada saat dia berjalan di udara dan pada saat dia berjalan di air, di mana air itu termasuk salah satu dia juga merasakan hal berbeda. Sehingga yang tadinya dia melambat di besar, berarti dia lama-lama dikuat. Jadi ada apa? Ada yang namanya gelombang. Itu akan kita pelajari tapi kalau kita pelajarinya langsung, rumusnya ada tanpa kita review dulu, yang tanpa kita mengulang lagi apa yang kita pelajari sebelum libur Lebaran, aku menjadi sia-sia. Jadi sekarang kita ulang lagi. Tidak apa-apa kita mundur supaya nanti ke depannya akan lebih gampang. Kenapa? Karena setelah LMAK 1, setelah LMAK, kalian akan belajar LMAK TEL, ya nggak? Semester depan. Itu kalau lulus. Kalian akan belajar LMAK TEL, dan LMAK TEL itu isinya belajar tentang gelombang datar semua. Jadi kalau misalnya yang sekarang nggak ngerti, ke depannya akan sulit. Gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan review dulu tentang gelombang datar di udara. Jadi silakan diperhatikan buat kalian yang online maupun yang ada di kelas, silakan perhatikan. Sekarang kita akan review tentang gelombang datar dulu. Gelombang datar di udara. Nah, sekarang langsung ke persamaan sebagai berikut. Misalkan saya punya persamaan di mana E. Nah, sebelum saya lanjut, E ini yang saya tulis ini adalah notasi apa? Notasi untuk besaran apa? Ya, ya vektor apa? Vektor karena ada tanda panah di atasnya ya. Tapi ini vektor apa? Itu apa? Itu apa? Ada taruri nggak di sini? Nah, kalau kamu apa? Apa itu apa? Nah, kalau misalnya kamu nggak bisa jawab, nilainya saya kurangi. Itu adalah intensitas medan listrik. Intensitas medan listrik ini satuannya adalah volt per meter.
ini kalau persamaan gelombang datarnya adalah misalkan 100 dikalikan cos 2V kali 10 pangkat 8T minus beta X. Yang saya tulis ini adalah persamaan gelombang datar medan listrik. Gak usah difoto-foto. Woi, catat aja. Putar, pindah ke depan. Pindah ke depan. Di tengah sini aja. Biar makin enak. Emang kamu nggak pakai kacamata gitu? Hah? Biasanya kacamata hitam kamu kecantilan. Depan lagi. Nah, sekarang kita lihat. 100 di sini, kalau kita lihat, perhatikan ya. 100 ini adalah apa? 100 itu adalah notasinya aslinya adalah EM. EM itu adalah apa? Amplitudo maksimum dari medan listrik. Terus ada 2V dikalikan 10 pangkat 8. Ini adalah apa? Ada yang ingat nggak? Apa? Omega. Adalah omega. Omega itu adalah apa? Frekuensi sudut. Frekuensi sudut ini satuannya apa? Satuannya adalah radian per detik. Nah, terus habis itu ada T. T itu apa? Waktu. Satuannya apa waktu? Detik. Nah, terus habis itu ada lagi beta. Beta ini apa? Konstanta fasa. Pokoknya kalau kamu nggak bisa jawab, ya kamu berkurang aja ya. Konstanta fasa. Nah, kalau di udara, betanya itu harganya berapa? Beta itu rumusnya adalah, kalau di udara, omega dibagi C. C itu adalah kecepatan cahaya. Dan konstanta fasa ini satuannya adalah apa? Radian per meter. Berarti kalau kita lihat dari sini, berapa harga beta yang ini? Berarti adalah 2V kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 8, berarti adalah 2V per 3. Itu kan ya? Nah, sekarang kita ulang lagi. Kalau ada kok hilang. Sekarang kita lihat lagi. Gelombang ini arah rambatnya kemana? Arah rambatnya kemana? Arah rambat kita lihat dari bagian yang ini. Jadi dari sini arah rambat adalah ke arah sumbu apa Taruli? Sumbu X positif. Selamat ya kamu ya. Nah terus selain ada istilah arah rambat, ada juga istilah arah getar. Arah getar dilihat dari mana? Dari sini. Arah getar dilihat dari sini. Jadi ini arah getarnya kemana? Arah getar kemana? Sumbu apa? Sumbu Y. Positif atau negatif? Positif atau negatif? Ada yang melihat saya aja, terus ada yang kayaknya kumat kamit ya, padahal kan dimaksud kan? Kayak gitu-gitu. Ayo, positif atau negatifnya gini. Kalau gelombang, kalau misalkan itu adalah sumbunya, harusnya ke arah sumbu X positif ya. Misalkan itu adalah sumbu X. Gelombangnya bentuknya kayak gimana
ini kan kayak sinusoidal itu kan. Berarti kalau ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu Y, berarti arah detarnya mana? Sumbu Y. Positif sama negatif, tadi sinusoidal. Berarti kalau ditanya arah detarnya kemana, sumbu Y aja. Nah sekarang kita lihat. Ini adalah persamaan gelombang datar medan listrik. Dan pasti kalian udah pernah lihat persamaan ini kan ya sebelumnya kan ya? Ada yang ngerasa pernah lihat nggak? Atau sekarang saya mau nanya, di kelas ini ada yang belum pernah lihat persamaan ini nggak? Coba ngacung. Jadi udah pada lihat semua. Udah pernah lihat belum? Ih, kalian kalau ditanya diem semua, pada bisa ngomong nggak sih? Ada yang belum pernah ngeliat persamaan ini? Kamu udah pernah? Kamu pernah lihat atau nggak pernah lihat? Pernah lihat. Yang pakai masker coklat pernah lihat? Jadi ini tuh sudah pernah kita bahas pada saat pertemuan terakhir sebelum Lebaran habis UTS. Ya mungkin kalian habis UTS masih ada rasa-rasa traumanya kali ya. Jadi mungkin agak-agak ngeblank. Gak apa-apa, makanya kita ulang. Jadi buat kamu, maksudnya taruh deh kamu masih ingat gitu ya. Kamu bersabar aja. Intinya kamu cuma tugasnya di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kalau kamu nggak bisa jawab, nilainya dikurangi. Kalau yang lain mah, kalau bisa jawab, nilainya ditambah. Nah sekarang kita lihat. Nah ini sudah pernah kita bahas. Dan yang harus kita ingat adalah persamaan ini yang namanya persamaan gelombang datar, persamaan gelombang datar itu ada dua bentuk. Ada yang namanya bentuk real time, ada yang namanya bentuk fasor. Bentuk fasor. Bentuk real time adalah persamaan yang di dalamnya ada unsur waktunya. Sehingga kalau mau kita tuliskan, harusnya si E-nya itu kita tuliskannya seperti ini. Intensitas medan listrik merupakan fungsi ruang dan waktu. Fungsi waktunya di mana? Di sini ada omega T. Fungsi ruangnya yang mana? Nah, yang namanya ruang itu kan menandakan posisi. Posisi itu untuk sistem koordinat kartesian ada posisi X, Y, Z. Di sini kan di sini ada X-nya kan ya. Di sini adalah menandakan posisi waktu. Sedangkan yang namanya bentuk fasor, dia itu tidak ada unsur T-nya. Sehingga notasinya seringkali kita tuliskan ada jadi dia merupakan fungsi dari ruang aja. Itu yang namanya fasor. Nah sekarang saya mau nanya nih. Misalkan saya punya persamaan seperti ini. Saya punya persamaan ini. Pertanyaan pertama, amplitudo maksimumnya berapa? 5. Pertanyaan yang kedua, jadi saya tulis saja di sini ya. Amplitudo maksimum 5. Arah rambat. Sumbu apa arah rambat? Sumbu X-nya positif atau negatif? Negatif, jadi kebalikan. Jadi ini adalah sumbu X negatif. Kebalikan. Arah getarnya. Arah getar, sumbu Y. Positif negatif. Sumbu Y aja, gitu ya. Nah sekarang,
Berapa besarnya omega? Yang harus kita ingat, data pertama yang kita punya adalah konstanta fasa. Konstanta fasanya berapa? Pi per 4. Dan kita harus ingat bahwa beta itu sama dengan omega dibagi C. Artinya omega adalah beta dikalikan C. Gitu ya. Berarti sama dengan Pi per 4 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi omeganya adalah 3 per 4 Pi dikalikan 10 pangkat 8. Radian per detik. Nah sekarang soal ini berkembang dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah hitung E pada titik 1,2,3 saat T sama dengan 1 nanosecond. Kalian pada bawa kalkulator nggak? Coba hitung pakai kalkulator. Berapa harga E di titik X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3 pada saat T-nya sampai dengan 1 nanosecond. Berarti Bu, ini caranya gimana? Ya berarti kamu masukin T-nya ini kamu masukin ke sini, X-nya kamu masukin harganya berapa? 1. Jadi kamu harus hitung persamaan seperti ini. E sama dengan 5 dikalikan cos. Omeganya adalah 3 per 4 Pi kali 10 pangkat 8. T-nya adalah 1 nanosecond itu 10 pangkat min berapa? Dikalikan T-nya 10 pangkat min 9 ditambah Pi per 4. X-nya berapa? 1. Dan kamu hitung ini sama dengan berapa angkanya? Hitung di kalkulator berapa? Berapa? Ada yang menjawab 4,99. Ada lagi nggak yang udah ngitung? Ada lagi dong yang ngitung. Itu yang di pojok ya, bawa kalkulator ya. Hitungin. Ya, udah dapat? Berapa? Ada juga yang menjawab 2,61.
Yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang merah, jawabannya ada yang hijau. Padahal kan hitungnya pakai kalkulator kan ya. Kok bisa sih beda kalkulator, beda jawaban? Ini kan pada dasarnya kan kalau kita lihat berarti harusnya kan sama dengan 5 kali cos. Ini berarti adalah 0,075 V ditambah 0,25 V kan ya. Ya enggak? Jawaban yang benar adalah 2,61. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang ini salah. Kalau misalnya ini salah, kenapa bisa salah padahal cuma pakai kalkulator? Ini salahnya di mana? Coba ini tadi yang hitung siapa, Taruli? Kamu ngitungnya pakai kalkulator atau pakai HP? Nah, kamu itu kodenya apa? Mode radian atau mode degree? Modenya apa di situ? Hah? Masih degree kan? Nah, kita harus ingat, makanya saya ngomongin radian, makanya saya ngomongin tentang satuan. Kita harus ingat bahwa bagian yang ini adalah omega, ini adalah radian per detik. Terus yang hijau ini beta adalah radian per meter. Posisi ini adalah meter, berarti ini adalah dalam radian kan ya? Sehingga mode kalkulator yang kamu pakai harus dalam mode radian juga. Kalau misalnya mode yang degree, yang derajat, jawabannya akan beda. Dan ini bisa fatal kalau kita ada kuis pakai ABCD. Soalnya nanti pasti pada saat kuis, kalau ada soal seperti ini, ada jawaban yang hijau ada yang merah ada. Sengaja untuk menjebak kalau kalian ada yang ceroboh gitu. Itu, jadi kita harus hati-hati. Ini salahnya adalah karena salah penempatan mode. Jadi kita harus teliti. Jelas? Nah, terus sekarang sampai sini jelas, buat yang online jelas, semoga jelas ya. Nah, sekarang, oke. Nah, sekarang soal berikutnya. Sekarang kalau ada soal seperti ini, tapi ini saya ganti nih. Saya ganti jadi Y. Saya ganti jadi Y. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini arah rambatnya kemana? Arah rambatnya kemana? Sumbu Y negatif kan ya? Kita lihatnya dari mana? Dari sini arah rambatnya. Arah getarnya berarti ini arah rambat, sumbu Y negatif. Arah getarnya sumbu Y positif negatif. Nah, sekarang kalian bayangkan arah rambat sumbu Y, arah getar sumbu Y. Kalau misalnya ini adalah sumbu Y gitu ya, kalau misalnya arah getar adalah sumbu Y, berarti kan kalau yang namanya gelombang kan ya bentuknya kan bisa begini. Atau enggak begitu kan ya? Kalau arah sumbu Y berarti nanti arah getar yang akan bawah juga bukan sumbu Y kan ya? Arah getar yang ini juga pasti bukan sumbu Y kan ya? Jadi kalau misalkan ternyata persamaannya seperti ini, berarti ini adalah
Berarti ini adalah persamaan gelombang yang salah. Kenapa? Karena kan kita harus ingat sifat dari gelombang datar. Sifat gelombang datar. Sifat gelombang datar itu apa? Medan magnet tegak lurus terhadap, medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet. Dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Jadi, kalau arah rambat gelombangnya sumbu Y, arah getarnya nggak mungkin sumbu Y. Tapi lihat, sekarang saya yang harus tekan. Kalau kita ulang lagi, kalau arah rambatnya sembunyi, arah getarnya nggak mungkin sembunyi. Karena itu bukan gelombang datar. Jadi kalau ada soal seperti ini pada saat kuis, kalian beruntung. Kenapa beruntung? Berarti ini salah soal. Kalau salah soal kan dianulir. Nah, kalian benar semua. Pernah tuh suatu saat, saya tuh ngasih kuis, ada 10 gitu ya. Ternyata ada 2 soal, 3 soal yang harus dianulir karena buru-buru ceroboh. Ya mahasiswanya senang. Akhirnya kenapa? Ya pasti benar semua kan? Nah, gitu. Tapi biasanya jarang sih yang kejadian seperti itu. Nah, itu adalah tentang gelombang datar. Nah, sekarang berarti, kalau misalnya berarti Bu, yang benar itu gimana? Berarti yang benar itu adalah, ini nggak boleh nih. Nggak bisa ya? Nggak boleh tuh. Ayo, berarti harusnya apa? Bisa X, bisa AZ, gitu kan ya? Nah, berarti ini arahnya sumbu X. Ini baru dia tuh benar. Dan bentuk ini, yang coklat ini, bentuk real time atau bentuk faktor? Bentuk real time. Nah, sekarang gimana mendapatkan bentuk fasor dari ini? Kan tadi saya udah bilang, yang namanya persamaan gelombang ada bentuk real time versus bentuk fasor. Ternyata hubungan antara bentuk real time dan bentuk fasor ada rumus dasarnya. Rumus dasarnya adalah E yang real time sama dengan harga real dari fasor dikalikan E pangkat G omega T. Ini adalah rumus dasarnya di textbook ada. Tapi kalau kita lihat seperti ini kan kayaknya ribet banget ya hidup ini ya. Ada triknya. Triknya apa? Kalau kita ingin mengubah dari real time ke fasor atau sebaliknya, yang kita gunakan adalah trik ini. Kalau kamu ketemu cos omega T plus bla bla bla, kamu ubah menjadi E pangkat G dalam kurung bla bla bla. Kalau dari fasor ke hitam, kalau kamu ketemu pangkat G bla bla bla, kamu ubah ke dalam bentuk cos. Nah, ini adalah triknya. Sesuatu, jadi intinya kamu ingat yang ini aja deh. Nah, sekarang contoh. Contoh. Misalkan, saya punya persamaan gelombang seperti ini. E sama dengan 10 cos 2V kali 10 pangkat 8T plus beta X AC.
Bentuk bentuk pasarnya gimana? 10 E pangkat D tambah beta X. Betanya berapa ya? Gampang. Beta kan sama dengan omega per C, berarti sama dengan 2V per 3. Berarti sama dengan 10 E pangkat D 2V per 3X. Dibaca kan ya? Ya enggak? Nah sekarang, kalau saya punya soal seperti ini. E sama dengan 10 cos 2V kali 10 pangkat 8T plus beta, jangan plus deh, minus. Ini kan adalah bentuk real time ya, yang merah ya. Ya nggak? Bentuk pasarnya gimana? Bentuk pasarnya gimana? Kita kerjain sama-sama. Ayo, bentuk pasarnya gimana? 10 pangkat D, terus gitu kan ya? Ya nggak? Betanya berapa? Ya omega per C lagi. Tuh. Bentar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak? Kalau enggak, coba sekarang kita beralih ke berikutnya. Saya punya medan listrik. Persamaannya adalah masalah. Bentar, jangan disalin dulu, ada yang salah. Ada yang salah. Bentuk paspornya kayak gimana? Bentuk paspornya kayak gimana? Bentuk paspornya kayak gimana? Kita kan pasti mikir, oh belum ketemu kos, berarti ini kita tulis aja. Pas ketemu kos, baru kita jadikan F pangkat G, gitu kan ya? Terus habis itu di belakangnya tinggal min. I per 3Z. Ya enggak? Nah sekarang, penulisan seperti ini benar, tapi nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena belum selesai. Nah, belum selesai gimana? Nah, sekarang kita lihat. 10 plus J5 ini pada dasarnya disebut dengan bilangan apa? Betul. Ini disebut dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu
Kalau kalian masih ingat tentang pelajaran Varkom, udah dapat Varkom kan ya? Nah, kalau misalnya kita mau bilang melihat ada bidang, misal kalau sumbu yang mendatar adalah sumbu real, sumbu yang horizontal adalah sumbu imajiner. Nah sekarang, misalkan ini adalah angkanya di sini adalah 10, ini juga 10. Kalau yang ini berarti min 10, yang ini berarti min 10. Sekarang saya mau nanya nih, kalau saya punya titik yang warna merah di sini, titik yang warna merah ini berapa harga bilangan kompleksnya? Maksud kok 0? Berarti yang merah ini adalah 10. Saya tulis di sini, yang merah ini adalah 10. Kalau saya punya titik di sini, titik ini berapa harga bilangan kompleksnya? Berapa? Di 10 kan ya? Kalau saya punya titik yang ini, berapa harga bilangan kompleksnya? Minus D10. Gitu kan ya? Nah sekarang, kalau saya punya titik di sini, sebentar, saya bikin dulu. Titik ini, titik yang ini, berapa harga bilangan kompleksnya? Berarti ini adalah 10 plus J10, gitu kan ya? Nah, yang namanya penulisan yang kita bicarakan ini adalah penulisan secara rektangular. Jadi bilangan kompleks itu bisa dituliskan secara rektangular. Contohnya yang mana? Yang ini 10 plus J10 atau yang ini 10 plus J5. Kalau 10 plus J5 posisinya berarti ada di mana? Berarti ada di sini kan ya? Ya enggak? Yang ini adalah 10 plus J5. Selain penulisan ini adalah yang ini 10 plus J5. Nah, ternyata selain penulisan secara rektangular, yang namanya bilangan kompleks, bisa juga dituliskan secara polar. Polar itu gimana? Berarti kita tarik garis dari titik yang kita tuju ke titik pusat. Nah, yang polar itu adalah penulisannya itu adalah magnitude plus sudut. Bukan plus, salah, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi titik yang merah ini, yang 10 plus J5 ini bisa dinyatakan dengan magnitude. Magnitude itu adalah panjang garis yang hijau dan sudut itu adalah sudut yang ini. Sudutnya adalah sudut yang ini. Misalkan kita sebut sudutnya adalah alfa. Nah, sekarang saya mau nanya. Panjang garis yang hijau ini, panjangnya berapa? Berarti akar dari 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti akar 125. Atau enggak, akar 5 kali 25 ya. Berarti panjangnya ini adalah 5 akar 5. Ya enggak? Nah, si alfanya berapa sudut alfa? Berarti kalau kita lihat sudut alfanya itu, si alfanya itu adalah
arcus tangan dari Y per X, gitu kan ya? Ya nggak? Y-nya berapa? Arcus tangan, Y-nya adalah yang ini. Berapa? 5. Jadi arcus tangan setengah berapa? Kok saya lihat ya. Arcus tangan adalah di sini tuh adalah 26,56 derajat. Jadi, si 10 plus J5 ini bisa saya tuliskan sebagai 5 akar 5 dengan sudut 26,56 derajat. Ini adalah bilangan yang sama. Yang merah sama yang hijau adalah bilangan yang sama. Nah, sekarang selain penulisan secara rektangular, ada juga penulisan secara eksponensial. Di mana penulisannya adalah tetap 5 akar 5. Si sudutnya kita tuliskan dengan E pangkat J 26,56 derajat. Jadi yang merah, yang hijau, yang ungu itu adalah besaran yang sama. Sampai sini jelas? Nah, sekarang kita balik nih ke soal yang warna biru. Berarti si E ini bisa kita tuliskan sebagai 5 akar 5 dikalikan E pangkat J 26,56 derajat dikalikan dengan E pangkat J minus V per 3Z AI. Sama aja kan? Yang biru ini, biru atas sama biru yang bawah, ya nggak? Ya nggak? Nah, terus habis itu gimana? Biar bagus, E pangkat J sama E pangkat J saya gabung. Berarti sekarang saya punya E sama dengan 5 akar 5 dikalikan dengan E pangkatnya saya gabung berarti adalah minus V per 3Z tambah 26,56 derajat AI. Yang biru sama hijau sama kan? Sama nggak? Sama. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang coba yang hijau ini sekarang dalam bentuk phasor atau real time? Phasor. Coba jadikan yang hijau ini bentuk real time. Nanti E-nya sama dengan apa? Bentuk real time. 5 akar 5 cos omega T terus min terus plus 26,56 derajat. Berarti yang biru ini pada dasarnya sama dengan yang coklat ini. Iya nggak? Iya nggak? Jadi sekarang kalau ada soal masih yang biru ini, saya salin lagi. Soalnya masih sama biar nggak naik turun, naik turun, naik turun. Misalkan ada soal yang biru ini, nanti ada hitung harga E pada titik 1,2,3 di saat T-nya sama dengan 1 nanosecond. Kalau ada soal seperti ini, soal yang biru ini, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah yang harus kamu lakukan adalah pertama, hitung omega.
Omega adalah beta dikalikan C, berarti adalah V per 3 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8, yaitu V kali 10 pangkat 8. Terus, yang kedua adalah kamu tulis persamaan dalam bentuk yang ini. Jadi udah kamu dapat persamaan yang coklat ini, jadi sekarang tinggal kamu tulis, oh berarti untuk menjawabnya E sama dengan 5 akar 5 dikalikan cos omeganya V kali 10 pangkat 8, T-nya adalah 10 pangkat min 9, gitu kan ya? Dikurangi V per 3, Z-nya berapa Z-nya? 3 ditambah 26,56 derajat. Udah, kamu hitung pakai kalkulator. Coba hitung, E-nya sama dengan berapa? Nah, pada saat menghitung ini, kalian harus hati-hati. Perhatikan dulu, lihat dulu ke depan. Jangan nafsu. Harus hati-hati. 5 akar 5 cos, ini berarti menjadi 0,1 V, gitu ya. Ini menjadi kurangi V, tambah 26,56 derajat. Yang harus hati-hatinya gimana? Harus ingat, yang ini radian, ya nggak? Yang ini radian juga. Tapi yang ini adalah derajat. Ya kan? Artinya apa? Yang terserah bisa yang 26,56 ini kamu ubah menjadi radian, atau yang radian ini kamu ubah menjadi derajat, gitu kan ya? Ya nggak? Baru kalian masukkan ke kalkulator, perhatikan modenya apa, baru hitung. Jelas? Coba hitung sekarang. Mulai minggu depan, kalau kalian kuliah onsite, harus selalu bawa kalkulator. Nanti kita akan latihan, akan kuis. Kenapa harus bawa kalkulator? Untuk melatih. Soalnya nanti kalau misalnya, apalagi kalau soalnya A, B, C, D, kalau misalnya kalian salah ngitung aja, pasti buyar. Kalau essay salah ngitung, jalannya ada, persamaannya ada, masih dapat nilai 50%. Kalau B, C, D kan enggak kan ya? Jadi kita latihan juga pakai kalkulator. Ada yang udah dapat? Ada yang udah dapat angkanya? Bin 7,966. Dan ini adalah angka yang benar. Jadi kalau kalian pada saat kalian coba hitung di kalkulator masih salah, perhatikan dulu. Ini udah benar atau belum? Gitu ya. Sampai sini jelas? Oke. Nah, sekarang apa lagi ya? Ini saya save dulu. Save.
sekarang ini itu yang tadi kita bahas baru medan listrik, medan listrik, medan listrik. Padahal kita tahu yang namanya medan listrik itu selalu berbarengan dengan apa? Medan magnet. Nah, dia tuh punya kembaran medan magnet. Berarti kalau ada gelombang datar medan listrik, berbarengan dengan dia, ada gelombang datar medan magnet. Sekarang kita lihat. Ternyata hubungan gelombang datar medan listrik dan medan magnet itu adalah sebagai berikut. Kalau dibagi H sama dengan eta. Kalau di udara, etanya adalah etanol, di mana etanol ini yang disebut dengan apa? Impedansi intrinsik udara. Besarnya berapa? Ada yang ingat nggak? Betul. 120 dikalikan dengan V. Satuannya apa? Oh, impedansi, satuannya adalah ohm. Kalau V-nya adalah 3,14, kamu kalikan dengan 120, besarnya adalah 377. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, angka ini dapatnya dari mana? Angka ini didapat dari persamaan, di mana E dibagi H itu adalah akar mu0 dibagi dengan epsilon 0. Nah, kita cek lagi. Akar mu0 dibagi epsilon 0. Nah, mu0 adalah 4V kali 10 pangkat minus 7. Epsilon adalah 1/36 V kali 10 pangkat min 9. Nah, sekarang kita lihat dulu. Berarti ini sama dengan akar 4V dikalikan dengan 36V. Yang ini bisa naik ke atas gitu ya. Dikalikan dengan 10 pangkat min 7. Yang ini dikalikan dengan 10 pangkat 9. Iya nggak? Jadi kalau kita lihat, berarti ini sama dengan apa? 4, akar dari 4 berapa? 2. V kuadrat diakarin berapa? Jadi V. Akar dari 36 berapa? 6. Ya, ini berarti adalah 100 kan ya? Akar dari 100 adalah berapa? 10. Emang ini penting, ini kita ingat ini penting, karena nanti pada saat kita belajar tentang gelombang yang merambat bukan di udara, ternyata rumus ini kepake, tapi kita ubah sedikit. Nah, sekarang, oke, ini udah dapet ya 120 V-nya, berarti sekarang bagian yang ini kita tutup aja, ini saya pindahin ke atas lah. Oke. Nah, sekarang misalkan ada soal seperti ini, misalkan soal ke-5. Kenapa? Soal ke-5. Sama dengan 10 dikalikan dengan cos 2V kali 10 pangkat 8T minus beta Y. Pertanyaannya adalah carilah pasangan
dari salah. Carilah ini ada susah amat sih. Carilah medan magnet yang merupakan pasangan dari E di atas. Gimana cara nyarinya? Gampang. Kita kan tahu bahwa E dibagi H sama dengan 377 atau enggak 120 kali V. Gitu kan ya? Berarti H sama dengan E dibagi 377. Gitu aja. Berarti kalau kayak gitu, berdasarkan keterangan itu, berarti sekarang H sama dengan berapa? 10/377 kali cos 2V kali 10⁻8T dikurangi, betanya berapa ya? Kurangi 2V/3Y AX. Ya nggak? Itu aja kan? Nah, tapi perhatikan. Kalau kalian jawab seperti ini, kalian salah. Halo. Kok bisa salah? Nah, karena kita lupa dengan sifat dari gelombang datar. Halo, apa tadi sifat gelombang datar? Sifat gelombang datar, saya tulis lagi di sini. Sifat gelombang datar adalah medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet dan keduanya tegak lurus terhadap apa? Arah rambat gelombang. Berarti kalau kita lihat, perhatikan. Kalau si arah getar medan listriknya arahnya udah AX, berarti di sini nggak boleh AX dong. Kan harus tegak lurus. Berarti ini kita hapus nih. Berarti gimana? Oh, kalau nggak boleh AX, berarti boleh nggak kita tulis AY? Boleh nggak kita tulis AY? Nggak boleh. Karena ini berarti dia searah dengan arah rambat kan ya? Berarti yang harus kita tulis adalah apa? Berarti ini hapus lagi nih. Hapus. Berarti harusnya kita tulis apa? Ya enggak? Berarti kalau kita lihat, cocok kan? Medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet. Dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang sembunyi. Gitu kan ya? Berarti sekarang harus seperti ini. Masalahnya, pertanyaan berikutnya adalah, si agat ini positif atau negatif? Ini agatnya positif atau negatif? Nah, buat kalian yang lupa, untuk mengetahui ini positif atau negatif, kita gunakan persamaan seperti ini. Persamaan. Pernah dengar nggak? Vektor P sama dengan vektor E yang dikroskan dengan vektor H. Vektor P ini pada dasarnya menyatakan daya. Dia ini menyatakan daya. Dan arahnya searah dengan rambat arah rambat gelombang.
searah dengan arah rambat gelombang. Jadi sekarang kita cek. Gelombang yang warna hijau dan warna merah, oh kita lihat lagi ke sini. Gelombang yang coklat dan yang hijau ini, arah rambatnya kemana? Yang coklat dan yang hijau ini, arah rambatnya kemana? Ke positif negatif? Positif, berarti kita tulis, kalau kita turun lagi ke bawah, berarti AY positif sama dengan, kita lihat, E. E itu adalah positif AX kan ya? Ya enggak? Kita tulis lagi, positif AX, dan dia itu dikeroskan dengan, nah si A-nya ini, si H-nya ini, pasti adalah AZ. Pertanyaannya AZ-nya adalah positif atau negatif. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya udah sering nih ngomong di kelas, waktu kelas Zoom. Kalian harus ingat, ada urutan AX, AY, AZ, terus AX, AY, dan seterusnya. Pernah ingat nggak kalau AX cross AY itu sama dengan apa? AX cross AY sama dengan plus AZ. AY cross AZ sama dengan apa? AY ke AZ sama dengan apa? Depannya plus AX. Ini plus. Tapi kalau gerakannya kebalikan, kayak yang warna hijau ini, berarti sekarang AY cross AX sama dengan apa? Min AC. Terus, yang ini, AX cross AZ sama dengan apa? AX cross AZ sama dengan apa? Min AI. Gitu kan ya? Nah, sekarang kita lihat. Di sini adalah AX dikeroskan entah plus minus AZ, hasilnya harus plus AY. Padahal kalau kita lihat, AX cross AZ adalah minus AY. Nah, kalau kita pengen ini jadi plus, berarti kesimpulannya, berarti kan pada dasarnya kan ini sama dengan AX cross AZ sama dengan min I. Kalau ini saya minus kan, ini jadi plus kan ya? Ya nggak? Ya kan? Nah, sedangkan kita tahu di soal ini AX itu udah pasti plus. Artinya apa? Berarti kan sama dengan AX cross min AC. Artinya si AZ yang di sini harus minus. Sehingga jawaban yang benar adalah ini ada minusnya di sini. Jadi H yang merupakan pasangan dari E yang ada di soal, dari E yang coklat adalah minus bla 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 AC. Sampai sini jelas? Jadi pada saat kalian nanti udah menentukan, oh ini AZ dicek dulu, positif, negatif, pakai cara apa? Pakai rumus yang ini, P sama dengan E cross H. Nah, oke. Sekarang dilihat dulu, disalin dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung, ngomong, bilang. Ada yang masih bingung?
Ada yang bingung? Udah jelas semua? Jelas? Oke. Jadi sekarang saya masuk ke soal baru ya. Soal ini soal nomor 7. Nah, sekarang soalnya apa ya? Nah, 10. Ada soal seperti ini. Pertanyaannya adalah, carilah E yang merupakan pasangan A di atas. Gimana ini? Nah, sekarang mau kita lihat. Dari sini kita lihat ada 2 buah gelombang, berarti kan untuk yang medan magnetnya, ya enggak? Nah, sekarang kita lihat, untuk medan magnet ada gelombang yang warna hitam, sama ada gelombang yang warna hijau. Ya enggak? Ya kan? Berarti sekarang kita lihat, jadi kalau kita bagi ada H1. Kalau kita bagi ada H1, ada H2. H1 akan temenan dengan S1. Pasti dia punya pasangan sendiri kan ya? Berarti S1-nya sama dengan apa? Berarti S1 sama dengan H1 dikalikan dengan 120 V kan ya? Ya enggak? Berarti sama dengan, jadi 1200 V dikalikan dengan cos omega T plus V per 3Z. Ini A apa nih? Vektor satuannya apa yang ini? A. Pertanyaannya, A-nya positif atau negatif? Kita cek. Ceknya adalah V sama dengan E. Arah rambat gelombang kemana? Arah rambat gelombang yang hitam kemana? Berarti min AZ. Yang harus dicari, kalau si H arah getarnya kemana? Plus AX. Yang ini udah ada di soal kan ya? Ya enggak? Berarti kalau kita lihat, oh, si E-nya harus bisa plus minus AY. Mana yang kita pilih? Plus atau minus? Plus. Berarti sekarang berarti oh si E-nya benar plus.
Nah sekarang kita lihat yang H2. Berarti bakal ada, kenapa kok tebal gini ya? Berarti bakal ada yang E2. Salah. Sebentar. Berarti akan ada yang namanya E2 sama dengan apa? Berarti 5 kali 120 V gitu aja kan ya? Dikalikan dengan sinus omega T plus V per 3Z. Hanya apa di sini? AX-nya positif atau negatif? Kita cek. V sama dengan E cross H. Arah rambutnya kemana? Min AC. Si H-nya udah ketahuan dari soal plus AI. Dan ini bisa AX. Nah, menurut pendapat kalian, si AX ini harus apa? Positif atau negatif? Supaya kalau dikroskan dengan AY jadi minus. Harus negatif. Berarti yang ada negatif. Sehingga sekarang kalau kita tuliskan, berarti E yang merupakan pasangan adalah 1200 pi kali cos omega T plus V per 3Z AY dikurang 600 pi kali sinus omega T plus V per 3Z. Dan E inilah yang merupakan pasangan dari si H di atas. Jadi nggak usah bingung kalau ada dua gelombang dikerjakan aja satu persatu. Gitu ya. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Ya. Kan sama aja. 120 dikali dengan 3,14 ya 377 juga. Bebas. Gak pengaruh. Sama aja. Yang lain, ada lagi yang masih bingung, nih ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, sekarang soal berikutnya adalah berkembang lagi nih soalnya. Soal berikutnya adalah nyatakan E dalam bentuk fasor. Ayo gimana? Ayo kita kerjain bareng-bareng. Fasor dari E sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Berapa? Ayo. Sama dengan berapa? Kerjain bareng-bareng. 1200 pi. Terus E pangkat J I per 3Z AY. Terus kurang. Hah? Gimana? E pangkat J
Terus V per 3Z, terus kenapa ditambah 90 nih? Kita jadi bertanya ini kok bisa ditambah 90? Karena pada dasarnya, kita lihat, ya pada dasarnya ini adalah sin. Kan aturannya adalah kalau kamu ketemu cos omega T baru. Nah berarti si sinus ini, jadi si minus 600 V dikalikan sinus omega T plus V per 3Z ini harus kamu nyatakan menjadi berapa? Minus 600 V dikalikan dengan cos omega T plus V per 3 Z, aduh. Ya, plus 90 derajat. Karena pada dasarnya sin alfa sama dengan cos alfa, salah. Ya, sin alfa sama dengan cos alfa plus 90 derajat. Itu kan ya? Ya enggak? Sin 0. Berapa sih sin 0? Sin 0 itu adalah 0. Terus berarti sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0 kan ya? Berarti kalau misalnya, nah berarti sekarang kalau ada ini ada sin, kamu ubah dulu menjadi bentuk seperti ini, menjadi cos. Baru kamu bisa membuat bentuk kasurnya. Sampai sini jelas? Sekarang soalnya berkembang lagi. Ini saya copy lagi. Sekarang soalnya berkembang lagi nih. Ditanyakan ditanyakan bagaimana bentuk polarisasi gelombang. Nah, yang namanya, mungkin kalian waktu kemarin itu kan pada saat kita hari Sabtu itu kan pada saat kita ngomong tentang dielektrik, ada yang namanya polarisasi sehingga akhirnya kita ada yang namanya rapat muatan polarisasi, ada rapat arus polarisasi. Sempat dengar nggak waktu hari Sabtu? Nah, polarisasi yang ada di gelombang datar beda definisinya dengan polarisasi yang kemarin kita omongin waktu saat kita ngomongin apa sih medium dielektrik. Polarisasi ini adalah definisinya adalah bentuk medan listrik dilihat pada bidang yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Bentuk medan listrik dilihat pada bidang yang tegak lurus arah rambat gelombang. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Perhatikan. Misalkan ke depan saya adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ke sana sumbu Y, ke atas adalah. Kalau ada gelombang yang berangkat ke arah sumbu X,
berarti merambat ke arah sana. Bidang yang tegak lurus terhadap arah lambat berarti adalah bidang yang ini kan ya? Ya enggak? Pada bidang ini, kalau kita lihat nilai Z-nya akan berubah-berubah karena Z di bawah. Kan ini kan kalau Z kan ke atas ya. Di bawah sama di atas koordinat Z-nya beda. Terus yang situ adalah sumbunya kan ya. Di kanan sama di kiri koordinat Y-nya beda. Tapi di bidang ini koordinat apa yang konstan? X-nya tetap kan ya. Jadi untuk gelombang yang merambat ke arah sumbu X, bidang untuk melihat polarisasi adalah bidang X konstan. Gitu kan ya? Ya enggak? Kalau gelombang merambat ke arah sumbu Y, bidang untuk melihat polarisasi adalah bidang yang tegak lurus sumbu Y. Berarti yang ini kan ya? Ya enggak? Bidang ini adalah bidang apa konstan? Y konstan karena Z-nya atas bawah beda, X-nya depan belakang beda gitu kan ya? Kalau gelombang merambat ke arah sumbu Z positif ke atas, bidang yang kita pakai untuk melihat polarisasi adalah bidang yang ini. Dan bidang yang ini kan ya? Bidang apa konstan ini? Bidang Z. Nah, sekarang kita lihat ke soal yang di atas, yang di situ. Arah rambat gelombang adalah kemana? Sumbu Z negatif kan ya? Berarti untuk soal ini, berarti polarisasi dilihat pada bidang apa? Pada bidang apa konstan? Berarti polarisasi kita lihat pada bidang apa? Bidang Z konstan. Gitu kan ya? Nah, kalau Z konstan itu, Z sama dengan konstan berapa? Bebas. Z sama dengan 1 itu konstan. Z sama dengan tahingga juga adalah suatu angka konstan. Nah, untuk gampangnya kita bilangnya bidangnya adalah bidang Z sama dengan 0. Kenapa? 0 juga merupakan konstanta. Jadi, kalau kita mau melihat polarisasi, maka kita lihat pada bidang Z sama dengan 0, artinya si persamaan polarisasinya adalah menjadi seperti ini. E sama dengan 1200 I dikalikan dengan cos omega T ditambah 0 I dikurang 600 I dikalikan dengan sinus omega T ditambah 0 AX. Jadi persamaan yang kita pakai untuk melihat polarisasi adalah persamaan yang ini. Di bidang Z sama dengan 0. Itu kan ya? Ya enggak? Sampai sini jelas kan ya pola pikirnya ya. Nah sekarang, oke, bidangnya udah tahu, persamaannya udah tahu, terus gimana? Ya kita gambar. Gimana gambarnya? Berarti pertama-tama kita gambarkan bidang Z sama dengan 0. Berarti kalau saya gambarkan di sini sebentar. Susah banget ya. Kita dulu ya. Nah, kalau saya gambarkan, ini kalau misalnya ini adalah perhatikan. Kalau ini adalah di sumbu X, ini adalah sumbu Y, berarti bidang ini adalah bidang Z konstan kan ya? Nah, terus habis itu kita bikin tabel. Ini adalah harga omega T. Ini adalah harga yang EY. Yang hitam adalah EY. Yang ini adalah harga EX.
Nah, sekarang perhatikan. Konsentrasi. Nah, sekarang. Pada saat omega T harganya adalah 0, berapa harga yang hitam? Berarti EY adalah 1200 plus 0, berarti adalah 1200, gitu kan ya? Berapa harga yang hijau? Dan ini posisinya kita sebut titik A. Berarti kalau kita lihat EX-nya 0, EY-nya 1200. Misalkan kalau kita bilang ini adalah posisi 1200, berarti posisinya di sini. Ini adalah titik A. Gitu kan ya? 1200, ini 1200 pi, yang ini juga 1200 pi, yang ini juga 1200, yang ini juga 1200. Nah, sekarang yang namanya omega T itu kan bergantung dengan waktu. Yang namanya waktu kan T itu nambah-nambah terus kan ya. Waktu itu kan nggak pernah hilang. Nah, sekarang pada saat omega T-nya harganya adalah 45 derajat. Berarti sekarang 1200 V dikalikan dengan 45 derajat. Dengan cos 45. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Nah, berarti kalau dia setengah akar 2, jadi berapa tuh? Ratus kali 0,5 kali akar. Sekitar 850. Sekitar 848. Nah, terus habis itu untuk yang hijaunya berapa yang hijau? Minus 600 dikalikan sinus setengah dikalikan setengah akar 2. Minus 600 kalikan berapa? Plus atau minus? Jadinya minus 424. Jadi kalau kita lihat, ini posisinya adalah P. Jadi kalau kita lihat, si EX itu berarti kalau misalnya ini setengahnya berarti ada sekitar sini. Si EY berarti ada di atas. Berarti kalau saya tarik garis gitu ya. Ini adalah titik B. Nah sekarang, kalau dia jadi 90 derajat, berapa EY-nya? Berapa EX-nya? Minus 600. Gitu ya. Sehingga, tar dulu. B-nya kayaknya ada yang salah deh. B-nya itu EY-nya benar. EX-nya salah. Oh, salah. Sorry ya. Ada yang salah nih. Salahnya di mana? Kalau ini angkanya adalah 1200, kalau ini angkanya adalah 1200, ini 1200, berarti yang ini adalah 600 kan ya? Berarti harusnya ini tuh digeser. Berarti harusnya di mana? Kan 424 itu adalah di atas setengah sedikit, berarti angkanya harusnya di sini nih. Kalau ini 600 nih, tengah-tengah. Nah, harusnya di sini. Ini adalah posisi B. Itu. Sehingga posisi C ada di mana? Posisi C berarti ada di, ini adalah titik C. Posisi C ada di mana? Ada di sini kan ya? Ya enggak? Gitu ya? Ya enggak sih?
Nah, sekarang meningkat lagi. Jadi 135 derajat. Meningkat jadi 135 derajat, berarti yang si EY ini, kalau kamu masukin minus setengah akar 2, berarti menjadi minus 848. Untuk yang hijau, jadi berapa? Minus 424. Ini berarti menjadi titik D. Posisinya di mana? Berarti posisi titik D adalah, ini adalah ke atas, nah, terus habis itu, nah, posisi titik D adalah di sini. Nanti ini meningkat lagi jadi 180 derajat. Ini menjadi berapa? Menjadi minus 1200 pi. Yang ini menjadi berapa? Yang ini menjadi 0. Ini adalah titik E. Titik E-nya di mana? Di sini. Nanti terus meningkat lagi 225. Jadi di mana nanti kalau kamu lengkapin daftarnya, ini menjadi berapa ya? Ini menjadi minus 848. Yang ini menjadi, salah, 225. Yang ini menjadi 424. Berarti posisinya di sini. Ini adalah titik M. Nanti ada, habis itu nanti ini posisi titik G. Posisi titik H. Gimana nanti ujungnya, Ibu mau ngapain sih? Ujungnya itu saya pengen ngeliatin bahwa nanti kalau kita ngegambarnya cakep nih, kalau kita ngegambarnya cakep, yang akan kita dapatkan adalah bentuk medan listriknya di bidang itu bentuknya seperti ini. Dibentuk apa ini? Dibentuk L. Jadi ini, jadi bagaimana polarisasi gelombang datar yang E ini bentuknya adalah elips. Dan elipsnya ternyata kalau kita lihat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalian nanti harus menjawab polarisasinya. Jadi polarisasinya adalah elips yang berlawanan arah jarum jam. Nah, searah jarum jam, bahasa Inggrisnya apa? Clockwise. Kalau berlawanan, berarti polarisasinya adalah counterclockwise. Itu tentang polarisasi. Sampai sini jelas nggak? Nah, kalau kalian pernah lihat, polarisasi itu ada berapa biji sih? Pernah tahu nggak polarisasi? Pernah dengar nggak waktu belajar fisika tentang polarisasi gelombang? Pernah dengar nggak? Polarisasi itu ada 3. Ada elips, ada lingkaran, ada linier. Nah sekarang, misalkan, ini sekarang saya save dulu. Save. Ini catatan 25 Mei halaman 2. Sekarang kita bikin soal baru. Sekarang soal berikutnya, soal berapa ya? Soal ke-9 lah. E sama dengan 10 cos omega T plus kan perhatikan, ada soal seperti ini. Ditanyakan polarisasinya gimana. Nah, pertama-tama kita harus tahu polarisasi itu harus kita lihat pada bidang yang gimana tadi. Bidang yang gimana?
Tegak lurus arah rambat. Arah rambat ini kemana? X apa? X negatif. Berarti kalau gitu polarisasi dilihat pada bidang apa? Pada bidang X konstan kan ya? Ya nggak? Bidang X konstan berapa? Bebas. Untuk gampangnya kita pilih aja pada bidang X sama dengan 0. Sehingga persamaannya yang kita punya adalah E sama dengan 10 cos omega T AY ditambah 10 cos omega T AZ. Ya enggak? Ya kan? Kenapa kok X-nya hilang? Kan kita udah ngeset. Kita lihat di bidang X sama dengan 0. Gitu ya. Berarti sekarang kita gambar. Berarti sekarang kita gambar bidangnya. Karena bidang X sama dengan konstan, berarti misalkan ini adalah sumbu Y, berarti yang ini adalah sumbu apa? Sumbu Z. Itu kan ya? Terus habis itu kita bikin tabelnya. Kita bikin tabelnya. Bentar, ini saya turunin. Nah, kita bikin tabelnya. Dan kita lihat. Ini adalah omega T, ini adalah EY, ini adalah EZ, ini adalah posisi. Pada saat omega T-nya 0, EY-nya berapa? EZ apa? Kalau misalnya kita bilang ini adalah titik A, kalau misalnya ini adalah 10, ini adalah 10, berarti titik A posisinya ada di sini. Ya nggak? Pada saat omega T-nya 45 derajat, E-nya berapa? 5 akar 2 itu berarti 7. Berarti ini adalah 7, ini 7, ini adalah. Berarti posisi B ada di sini. Ya nggak? Pada saat ini 90 derajat, E-nya berapa? Pada saat omega T-nya naik jadi 135 derajat, E-nya berapa? Sehingga kalau ini 10, ini 5, ini 5, ini 10, berarti titik ini adalah titik E. Kok titik E sih? Ini adalah titik D. Pada saat ini 180 derajat, ini jadi min 10, berarti titik E itu yang terus lagi sampai 225 derajat dan selanjutnya gitu ya. Nah, kalau 225 derajat, E-nya berapa? E-nya berarti min 7, ini juga min 7. Berarti ini titik D lagi. Artinya apa? Kalau kamu lihat, kalau kita lihat bersama, pergerakannya gimana di bidang ini? Pergerakannya berarti adalah kayak garis lurus gini kan ya? Ya enggak? Jadi dia tuh geraknya adalah dari A ke B, ke C, ke D, nanti balik lagi. Dan gambar ini adalah lurus sehingga kalau ditanya kok hilang? Kalau ditanya ini polarisasinya apa? Kita jawabnya apa? Polarisasinya adalah kenapa linier? Soalnya garis lurus. Tadi ada elips kan ya? Sekarang linier. Nah, polarisasi yang lainnya lagi adalah apa? Bentuknya lingkaran. Bentuk lingkaran itu seperti apa?
Saya gambarkan lagi. Contoh soal berikutnya. Bentar ya. Bentar. Bentar dulu ya. Buat yang... Bentar dulu. Saya harus ngabsen dulu. Bentar. Mei 2022. Tadi yang nggak bisa scan QR code siapa? Kamu ikutan online nggak? Nama kamu siapa? 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 Terusnya gimana sih? Ya, atau nggak gini aja. Kamu tulis aja di WAG, kamu bilang yang tadi saya masih nama, Madim, tadi mahasiswa yang nggak bisa QR code gitu ya. Oke. Untuk yang online, karena kita sudah 90 menit lebih ya untuk kuliah. Untuk yang online, kalau misalnya udah ngerasa jenuh, silakan bisa bubar. Silakan, tapi kalau misalnya kalian mau lanjut menyaksikan, bentar lagi juga kita akan selesai. Tapi untuk yang di kelas, kalian harus ada di sini. Jadi untuk yang online, terima kasih ya. Untuk yang di kelas harus ada di sini. Kita lanjut lagi. Terima kasih, Bu. Kenapa? QR code yang di harusnya udah di-scan belum? Yang ini? Ya, scan dulu. Yang lain udah pada scan kan? Yang belum mana? Cepetan scan sendiri nih. Coba lagi. Ya, coba aja. Bisa nggak? Bisa. Tumben. Tadi kenapa nggak bisa sih? Oke. Nah, sekarang soal terakhir, soal nomor 10. Soal ini saya ganti sedikit deh. Ini saya ganti jadi sinus. Kalau ini jadi sinus, berarti sekarang. Terus habis itu biar ada, nah ini saya ganti jadi sinus. Berarti sekarang tabelnya jadi berubah kan ya? Nah, kalau ditanya, bagaimana polarisasi? Bagaimana polarisasi? Gimana nih, ada soal ini bagaimana polarisasinya? Ya udah, berarti caranya adalah kita bikin bidangnya dulu. Kita bikin bidangnya dulu. Pertanyaan saya adalah bidangnya, berarti ini sumbu apa ini? Ini sumbu apa? Yang ini sumbu apa? Karena ini adalah bidang X konstan gitu kan ya? Karena kalau ini bidang X konstan, berarti bagian yang ini kita anggap X-nya 0, berarti ini kita anggap nggak ada gitu kan ya? Gitu kan ya? Sehingga akhirnya kalau kita mau bikin tabelnya,
Kalau kita mau bikin tabelnya, berarti kita punya garis ini. Terus ini saya turunin dulu. Kita punya garis ini, kita punya garis ini, kita punya garis ini, kita punya garis ini. Nah, sekarang ini omega T, ini adalah EY, ini adalah EZ, ini adalah posisi. Omega T-nya 0, EY-nya berapa? 10. EZ-nya berapa? Berarti titiknya ada di mana? Berarti titiknya ada di sini ya? Titiknya ada di sini ya? Ya enggak? Ya enggak? Salah. Titiknya ada di mana? Titiknya ada di sini. Ini titik A. Gitu kan ya? Kalau misalnya ini 45 derajat, ini jadi berapa? 7, ini jadi berapa? Sinus. Berarti 7 juga. Berarti kalau misalnya ini adalah 10, ini 10, ini 5, ini 5, berarti posisinya ada di sini. Ini adalah P. Oh, ini 90 derajat. Ini jadi 0, ini jadi 10 gitu ya. Ini posisinya ada di sini. Kalau ini 135 derajat. Kalau yang cos 100 jadi minus 7. Ini jadi 7. Jadi sekarang minus 7, kalau misalnya 10, berarti ini. Ini adalah. Kalau ini 180 derajat, jadi berapa? Minus 10, ini jadi 0, berarti di sini. Terusin lagi sampai bawah. Oh, ini 225 derajat. Jadi min 7, jadi 7 ya. Berarti ini kalau 5, ini 10, berarti di sini. Ini adalah titik F. Nanti ini adalah titik G. Nanti ini adalah titik H. Bentuknya jadi apa ini? Bentuknya jadi, ini kalau gambarnya cakep, bentuknya adalah apa? Lingkaran. Lingkarannya gimana? C, C. Ya enggak? Kan berlawanan arah jarum jam. Sampai sini jelas? Jelas? Jadi, kalau mau dirangkum, nah ternyata yang tadi itu bisa dirangkum nih. Jadi, kalau kita mau ngerangkum, yang namanya polarisasi itu ada 3. Yang pertama adalah linier. Kapan polarisasi linier itu terjadi? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kalau nah, mungkin kan berpikir, loh Bu, gelombang misalkan yang ini nggak ada, misalkan yang ini nggak ada, berarti kan pasti kan tabelnya cuma EY doang, berarti kan nanti gerakannya di EY aja gitu kan ya? Ya nggak, kayak gini-gini aja kan ya? Kalau satu gelombang, pasti linier. 2 gelombang bisa linier kalau apa? Kalau beda fase antara gelombang, kedua gelombang, jadi sudut yang di sini sama sudut yang di sana, sudut yang di sini sama sudut yang di situ sama. Berarti saya tuliskan ini terjadi kalau cuma ada satu gelombang atau ada 2 gelombang dan beda fase kedua gelombang tersebut adalah 0. Jadi artinya sudut ini sama sudut itu sama. Itu pasti dia adalah linier. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang kedua adalah polarisasi lingkaran.
Lingkaran itu terjadi kalau apa? Yang pasti harus ada dua gelombang. Dua gelombang itu syaratnya apa? Dua gelombang dan amplitudo gelombangnya sama. Dan beda fase antara kedua gelombang adalah 90 derajat. Jadi kalau kita lihat, kalau untuk lingkaran, amplitudo gelombangnya sama. Terus apa? Beda fase antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lain beda. Bu, ini kan angkanya sama. Bentar dulu. Satu cos, satu sinus. Berarti bedanya 90 derajat kan ya? Itu pasti lingkaran. Nah, yang ketiga adalah polarisasi elips. Yang terakhir itu adalah elips. Elips ini terjadi kalau apa? Kalau syarat linier dan lingkaran tidak terpenuhi. Contoh. Misalkan, soalnya kayak gini, cuman yang ini saya ganti nih, misalkan jadi 5. Kalau ini saya ganti jadi 5, berarti angka-angka yang di sini berarti berkurang jadi setengahnya kan ya? Yang ini jadi 0, yang ini berubah jadi 0, jadi 3,5, jadi 5, 3,5 gitu kan ya? Sehingga di posisi SZ yang tadinya D-nya di sini, sekarang D-nya jadi di sini, yang tadi C-nya di sini jadi di sini. Sehingga nanti gambarnya kayak gimana? Gambarnya adalah elips gepeng. Seperti yang tadi kita gambar tadi gitu kan ya? Nah, ini ada elips. Jadi sekarang berdasarkan kesimpulan ini, kalau perhatikan. Nah, ih, kenapa sih? Nggak bisa. Kalau ada soal seperti ini, eh, yang ungu ini polarisasinya apa? Polarisasinya apa? Linear, lingkaran, apa elips? Linear, lingkaran, apa elips? Kok pada diam? Ini kan udah ada nih kesimpulannya, merah, hijau, atau biru. Merah, hijau, atau biru? Elips, linear. Kita harus hati-hati. Kalau kita pasti awalnya akan bilang linear, kenapa? Ada dua gelombang dan beda fasanya. Kalau kita lihat beda fasa di sini, kalau kita lihat beda fasa di sini, tambah di sini sama kan ya? Ya enggak? Jadi pasti kita bikinnya linear. Tapi kamu harus hati-hati. Di sini ada J loh. 10J itu artinya adalah apa? 10 sudut 90 derajat kan ya? Kok bisa?
Ulang lagi, ulang lagi. Kok bisa, kok bisa, kok bisa? Ntar dulu. Ya bisa dong. Kalau misalnya nih saya, kalau ini adalah sumbu real, ini adalah sumbu imajiner. Kalau saya punya titik di sini, bilangan kompleksnya sama dengan berapa? Sama dengan berapa titik di sini? Kalau misalnya ini angkanya 10, sama dengan berapa? Y10. Ini dalam bentuk polar atau rektangular? Rektangular. Bentuk polarnya sama dengan berapa? Berarti adalah panjang garis dari sini ke atas. Sudutnya adalah yang ini kan ya? Jadi ini adalah 10 dengan sudut 90 derajat. Atau enggak 10 dengan sudut E pangkat G 90 derajat. Itu kan ya? Berarti kalau kita balik lagi ke atas, berarti si E ini harusnya kita tulis E sama gimana sih? Kok jadi nyebelin pas sama dengan 10 cos omega T plus beta Y AZ ditambah berapa? 10 cos omega T plus beta Y plus 90 derajat AE. Berarti ini kalau kita lihat ada dua buah gelombang, amplitudenya sama, beda fasenya 90 derajat. Polarisasinya apa? Lingkaran. Ya enggak? Cuman sekarang, oh pertanyaannya lingkaran apa? Lingkaran cewek atau cewek? Nah itu gimana? Nggak bisa jalan lain, harus digambar. Kalian gambar. Gimana prosedurnya seperti ini? Bikin bidangnya, bikin tabelnya. Baru ketahuan apakah dia cewek apa cewek. Jelas? Nah, itu adalah tentang polarisasi gelombang. Dimana pada saat kita ngomong gelombang, pasti nanti ada soal hitung polarisasinya, atau enggak gambarkan polarisasinya, atau enggak tentukan polarisasinya. Nah, nanti saya akan bikin soal tugas PR ABCD tentang gelombang datar ini. Jadi kalian nanti udah belajar, kan tadi kan banyak saya ngerjain kan ya, kalian nonton aja kan ya, nanti kalian berlatih. Hanya ada satu kesempatan, jadi nanti ada 10 soal, kalian kerjakan. Bisa ya? Kenapa? Soalnya ini baru yang di udara. Nanti pada saat kita bilang medium yang lain, minggu depan kita belajar untuk yang medium yang lain, nanti kita akan tahu, oh ternyata gelombang yang di udara itu sebenarnya sederhana. Jadi kalian harus ngerti. Udah jam 11.33 nih. Jadi kuliah hari ini kita stopkan aja. Sampai ketemu lagi untuk yang di kelas, ketemu lagi 2 minggu lagi. Dan buat yang genap, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.